pagi Bapak Ibu Saudara. Pagi hari ini, mari kita sama-sama datang ke hadirat Tuhan. Kita mau rasakan lawatannya, kita mau masuk dalam hadirat-Nya. Seperti mentari yang bersinar, seperti itu kasih Bapa. Seperti gelombang samudra, takkan pernah berhenti Kau mengasihiku. Seperti tingginya langit biru, demikian tinggi kasih Bapa. Sedalam lembah bayang maut, demikian dalam Kau tebus hidupku. Kasih-Mu lebih dari mentari yang tak pernah berhenti memancarkan sinarnya. Kesetiaan-Mu Tuhan, terima kasih atas cinta-Mu. Seperti mentari yang bersinar, seperti itu kasih Bapa. Seperti gelombang samudra, takkan pernah berhenti Kau mengasihiku. Seperti tingginya langit biru, demikian kasih Bapa. Sedalam lembah bayang maut, demikian dalam Kau tebus hidupku. Kasih-Mu lebih dari mentari yang tak pernah berhenti memancarkan sinarnya. Cinta-Mu lebih dari
Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Pagi ini kita akan membahas tentang kemalasan. Nah, Raja Salomo mengatakan bahwa pemalas itu sama buruknya dengan si perusak. Kita baca ayatnya di Amsal 18 ayat 9. Di sini dikatakan, orang yang bermalas-malas dalam pekerjaannya sudah menjadi saudara dari si perusak. Kalau dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini dikatakan, orang yang melalaikan tugasnya sama buruknya dengan orang yang suka merusak. Nah, memang pemalas ini berpotensi untuk merusak banyak hal, saudara. Nah, kira-kira apa aja yang bisa dirusak oleh pemalas ini? Yang pertama-tama tentu saja pekerjaan. Nah, memang dikatakan ayatnya orang yang bermalas-malas dalam pekerjaannya, tentu saja dia merusak pekerjaannya sendiri. Nah, biasanya kalau pemalas ini dapat tugas atau pekerjaan, dia akan mengerjakannya dengan asal-asalan. Dia akan mencari cara termudah, bukan cara terbaik. Cara termudah untuk menyelesaikan pekerjaan itu tanpa memikirkan kualitas pekerjaan itu. Nah, kalau pemalas ini bekerja dalam satu tim, maka dia bisa merusak kualitas pekerjaan tim sehingga teman-temannya harus memperbaiki kualitas pekerjaan timnya supaya jadi lebih baik. Nah, saudara-saudara, kadang-kadang si pemalas ini sengaja menghindari pekerjaan dan tugas dengan alasan-alasan yang macam-macam sampai alasannya tidak masuk akal atau terdengar bodoh. Kalau kita baca di Amsal 22 ayat 13 di terjemahan bahasa Indonesia masa kini dikatakan, si pemalas suka tinggal di rumah. Dia berkata, ada singa di luar. Aku bisa diterkam di tengah jalan. Kan nggak mungkin, saudara, lagi jalan di tengah jalan raya ada singa gitu, kecuali dia hidup di tengah hutan belantara. Kan nggak mungkin ada singa di jalan. Yaitu memang alasan yang dibuat-buat supaya dia tidak mengerjakan bagiannya. Nah, yang kedua yang dirusak adalah pertemanan, saudara. Karena si pemalas ini bekerjanya asal-asalan, pasti teman-temannya sebel melihat tingkah lakunya yang bermalas-malasan itu. Nah, semua orang niat bekerja, tapi si pemalas ini maunya enak-enakan, maunya gampangnya aja. Nah, biasanya si pemalas ini terlihat rajin hanya kalau ada atasannya. Kita baca Amsal 6 ayat 6-8. Di sini dikatakan, hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak. Biarpun tidak ada pemimpinnya, pengaturnya atau penguasanya, ia menyediakan rotinya di musim panas dan mengumpulkan makanannya pada waktu panen. Nah, semut ini bekerja walau tidak ada pemimpinnya, tetap bekerja. Berarti kan semut ini punya integritas, saudara-saudara. Sedangkan pemalas ini tidak punya integritas, karena kalau tidak ada pemimpinnya dia akan bermalas-malasan, tidak mengerjakan pekerjaannya. Dan biasanya orang yang tidak punya integritas akan merusak pertemanan dengan rekan-rekan kerjanya. Nah, memang si pemalas ini nggak peduli dengan pertemanan. Dia hanya peduli dengan kenyamanan bagi dirinya. Ya, pastinya pertemanan dengan rekan kerja jadi nggak baik, ya saudara ya. Dan yang ketiga, si pemalas ini akan merusak dirinya sendiri. Tentu saja kemalasan ini akan membuat karakter seseorang menjadi buruk. Si pemalas ini akan menjadi orang yang egois, jadi orang yang oportunis, dan juga jadi orang yang manipulatif, saudara. Nah, pemalas ini akan membuat dirinya bodoh juga karena dia tidak mau belajar apa-apa. Nah, kebodohan ini kan efeknya jangka panjang, ya saudara. Nah, si pemalas ini biasanya susah dikasih tahu karena dia merasa sudah tahu segalanya. Kita baca di Amsal 26 ayat 16, di sini dikatakan, si pemalas menganggap dirinya lebih bijak daripada 7 orang yang menjawab dengan bijaksana. Nah, di ayat sebelumnya, Amsal 26 ayat 12, Raja Salomo mengatakan, jika engkau melihat orang yang menganggap dirinya bijak, harapan bagi orang bebal lebih banyak daripada bagi orang itu. Padahal tentang orang bebal, Raja Salomo di Amsal 17 ayat 12 mengatakan, lebih baik berjumpa dengan beruang betina yang kehilangan anak daripada dengan orang bebal dengan kebodohannya. Nah, berarti kondisinya orang malas itu sebenarnya jauh lebih buruk daripada orang bebal, saudara. Ya, dia merasa tahu segalanya padahal nggak tahu apa-apa, merasa bisa padahal tidak bisa karena tidak mau belajar apa-apa, saudara ya. Dan kalau kita mulai merasa malas untuk bekerja, mari dipikirkan lagi akibatnya. Jangan sampai merugikan diri sendiri, merugikan orang lain, merusak pekerjaan, dan kita tidak bisa jadi berkat, dok. Maka saudara, mari kita minta pimpinan Allah Roh Kudus untuk supaya kita semangat bekerja, memberi kita hikmat supaya kita bisa bekerja dengan baik, sehingga kita tidak merugikan orang lain, malah kita bisa menjadi berkat bagi orang lain. Mari kita berdoa, saudara. Tuhan Yesus, terima kasih untuk berkat-Mu pada pagi hari ini, mengingatkan kami supaya kami tidak malas. Tuhan, tolong kami, pimpin kami supaya kami bisa menjadi berkat bagi semua orang,
bisa menjadi alat kemuliaan-Mu dimanapun Engkau tempatkan kami untuk bekerja. Terima kasih Tuhan, kami terima firman-Mu dengan ucap syukur. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati.